Kacarios di Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Cikalong Wetan. Anu reka Banda Sapon nyeta ka Bandung Barat, Jawa Barat. Aya dua insan anu sumping patani nyeta diantawisna Dawala sareng Astra Jingga. Anu maksudna bade namakan penyuluh aya kaperyogian anu aya patula patalina sareng pertanian kitu kayanan. Campurasun rampes Dawala naon aya geuning. Aduh hapunten, siapa di luar? Saya Cepot. Oh Mang Cepot, yap ka dia Mang Cepot. Ke dalam Mang Cepot. Aduh, kesini Mang Cepot. Kemana saja kamu teh? Sudah lama tidak ketemu. Biasa, ini mah banyak pekerjaan. Dengan siapa kamu teh? Ini dengan adik saya, Mang Dawala. Aduh, mohon maaf saya teh sudah mengganggu. Walah, saya dengan senang hati silahkan duduk. Dawala, cepetin dong, kesini ada nih. Keheula atuh nama nih, lurusuhan teuing. Aduh, asara rasing ini kesini teh sudah lama tidak berjumpa, tidak kunjungan karena banyak lapangan. Keadaan di sini banyak perubahan. Luar biasa ini kemajuan di Balai Penyuluh Pertanian. Aduh, mohon maaf nih. Wah, kemana saja Mang Dawala? Silahkan duduk. Terima kasih, terima kasih. Saya teh enggak ngebel dulu. Kenapa atuh? Ini HP-nya enggak ada pulsanya, enggak ada sinyalnya. Tuh HP-nya kapan eueuh teh? Tong dibejakeun eueuh teuing atuh daerah. Jadinya sejuk na. Yang di ditu. Terima kasih kedatangan saya dengan senang hati. Ada apa kamu teh Mang Cepot, Mang Dawala? Datang ke sini. Biasa ini Mang Dawala nih pun adik saya teh ini ada penasaran mau ada yang ditanyakan. Mau menanyakan tentang apa? Silakan, mudah-mudahan saya bisa menjawab untuk kamu berdua dan untuk orang-orang lain yang mau tahu tentang apa, silahkan. Begini ini teh. Kemarin teh curhat dengan adik saya, si Mang Dawala nih. Sampaikan atuh ku kamu, saya masuk balelol. Begini, ini teh saya teh sudah lama nih. Ada yang mau ditanyakan mengenai yang ada kaitannya dengan pertanian yang seperti biasa. Sekarang teh pertanian teh kan ada musim kemarau nih. Jadi saya mau nanyakan ini sangat penasaran. Katanya ini ada perubahan iklim. Kira-kira ini penyebabnya apa bisa rubah iklim ini di dunia lah, katakan begitu secara seluruhan. Waduh. Pertanyaan yang sangat luar biasa dan yang sangat jarang ditanyakan oleh orang lain, karena yang lain mau menanyakan bagaimana mupuk, bagaimana cara tanam, tapi ini mah luar biasa nih si Mang Dawala. Jadi nanyakan penyebab dari perubahan iklim. Ya begitulah kira-kira adik saya teh. Kalau perubahan iklim itu sebabnya adalah kamu Mang Dawala dan kamu Mang Cepot. Kenapa saya yang penyebabnya? Ya manusia seluruhnya, termasuk kamu. Yang merubah iklim itu
Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan merubah terkecuali dirubah oleh pengisi dunia ini, termasuk kamu. Tuh, asati rumah, saya aing ngerubah iklim. Kapan saya mah enggak? Boro-boro ngerubah iklim, ngerubah nasib pun sulit. Hihihi. Merubah iklim itu secara tidak langsung adalah iklim akan berubah secara tidak langsung oleh perlakuan atau perilaku kamu. Mang Cepot, Mang Dawala atau manusia di dunia ini. Semakin penasaran. Alah, bagi penasaran ai. Maka jeung dirubah ke manusia. Bagaimana ini teh? Begini. Jadi yang merubah teh gini. Kamu ini petani. Petani sekarang dari dulu sudah lama. Kalau dulu waktu tani nenek moyang kita, bapak-bapak kita menggunakan pemupukannya dengan kompos atau organik. Ketika waktu itu datang pupuk urea atau kimia, masyarakat tidak langsung mau bertani pakai pupuk itu. Sampai menurunkan petugas supaya petani membelinya. Akhirnya waktu itu dicoba, ternyata pupuk kimia itu bisa mendongkrak hasil pertanian, bisa melimpah. Tetapi bagaimana sekarang? Setelah sekian tahun dan setelah orang-orang para petani menggunakan pupuk kimia atau urea yang berlebihan, terjadilah seperti ini, akan merubah terhadap iklim. Alah, keke beki penasaran ini teh. Bagaimana prosesnya sampai menjadi rubah iklim masalah pupuk? Apa hubungannya pupuk dengan perubahan iklim? Maka dengarkan dulu ya sampai selesai. Waktu itu bukan hanya pupuk, termasuk menggunakan obat-obatan untuk mengusir hama dengan tes pestisida yang berlebihan. Kalau dulu sampai sekarang ingin puas berlebihan, maka ini juga akan merusak, akan mendatangkan bencana kepada kita. Bencana bagaimana ini teh? Dengekeun heula tuh teh. Kuncina anggeus heula ngomongna ngarah. Nah, pasti kamu penasaran. Nah, ini karena berlebihan menggunakan pupuk urea atau kimia di tanah kita semakin rusak, akan mendatangkan yaitu amonifikasi. Aing teh kalalarti nu kitu mah. Engekeun we. Amonifikasi dengan bantuan amonifer, yaitu bakteri menghasilkan amonium. Itulah yang disedot oleh akar tanaman. Karena berlebihan, amoniumnya juga berlimpah. Berlebihan sehingga tidak bisa disedot semua oleh tanaman. Akhirnya terjadi reaksi nitrifikasi dengan bantuan nitrifer. Itulah yang terjadi. Bakteri juga disantap oleh akar tanaman. Sekali lagi kamu dengarkan, karena pemupukan ureanya berlebihan. Anjir. Bari jeung teu ngalalarti bahasa ilmiahna oge. Dengarkan aja nanti akhirnya bagaimana sama kamu. Saya juga dengarti dan mekar itu malah sekolah, padahal mah ilmu alam betul wala. Nah, begitu.
nitritnya, ini dengarkan, juga berlimpah, akhirnya terjadi reaksi dinifikasi menjadi nitrat. Menjadi nitrat, nitrit itu racun bagi tanaman, racun bagi mikroba, racun juga bagi kita. Kalau ada anak, apalagi bayi minum air, tanah itu sudah tercemari nitrit, maka itu akan mendatangkan penyakit. Dan warnanya akan biru. Kenapa? Nah, ini juga darahnya akan teroksidasi. Maka dengan itu, sekali lagi, jangan berlebihan memupuk dengan kimia atau urea. Udah amapan mupuk hayang wae puas. Udah yang halus pan baru lagi disarankeun kudu kitu. Geuning eta kajadianana seperti kieu. Dengekeun heula ayeuna terus. Nah, akhirnya ini akan mendatangkan juga, yaitu berlangsung menghasilkan gas N2, menghasilkan gas N2O yang disebut sebagai nitrogen. Ini adalah salah satu jenis gas rumah kaca yang memiliki efek panas luar biasa. Anjir. Jadi nama panas itu kina rumah kaca. Bukan rumah kacanya tapi efeknya. Yaitu efek panas luar biasa 300 kali lipat dibandingkan dengan gas CO2, gas rumah kaca yang lain. Jadi intinya kalau kita memupuk urea berlebihan, tanah menjadi asam. Keseimbangan hara terganggu, air akan tercemari oleh nitrat dan nitrit. Tanah juga akan tercemari oleh nitrit di saat yang sama. Udara juga akan tercemari dengan nitrogen. Artinya emisi gas rumah kaca semakin pesat meningkatnya sehingga suhu di permukaan bumi ini semakin meningkat, dan itu yang menyebabkan terjadinya kelainan alias perubahan iklim. Anjir. Tadi mah teu kahartos. Naon alasanana? Maka jeung abdi saya sudah melakukan pemanasan global atau perubahan. Ya iya atuh. Nah, jadi karena kamu itu berlebihan mupuk urea yang berlebihan, terjadilah seperti itu. Aduh, bisa jadi. Maka saya menyimpulkan terjadi itu bukan siapa-siapa, tapi atas perilaku manusia. Akan merubah iklim itu atas perilaku manusia. Artinya kita harus hati-hati, kita harus tanam tani dengan ramah lingkungan. Karena apa? Karena ini pestisida yang berlebihan, racun menjadi efek samping terhadap mikroba yang ada, termasuk mikroba penyubur tanah, itu akan mati. Kalau mikroba tanah penyubur tanah mati, maka tanah itu akan dangkal, akan tandus, akan kesakitan. Kalau tanah bisa bicara, Mang Cepot, Mang Dawala, menangis. Air tercemari, kalau air bisa bicara, menangis. Leweh, cerik,
mewel, termasuk udara yang sudah tercemar. Tanah kita ini sudah sakit. Mau bagaimana bekerja dengan baik untuk mengolah tanaman kalau tanahnya sakit? Bayangkan, kalau Mang Cepot sakit terbaring di rumah sakit, terus disuruh bekerja membuat comrok, katakan begitu. Apa bisa atau bisa benar atau tidak? Bagaimana untuk menghasilkan comro yang baik? Karena kamunya sakit. Nah, tanah juga seperti itu. Maka jangan heran kalau tanah kita ditanam tidak subur dan sebagainya, karena mikroba penyuburnya sudah banyak yang hancur, yang mati dikarenakan yang tadi perilaku kamu sendiri, Mang Cepot. Anjir, ngabalerang ka sararea atuh euy. Sarua jeung we dosa ka mana-mana aing. Aduh. Jadi kita teh tidak baik. Lah, bukan tidak baik. Karena pupuk urea juga butuh. Tapi maksud saya itu jangan berlebihan. Udah wala merendah kaleuweuhi, pan urang ge kaleuweuhi mah dahar ge saboboko sok. Dahar tak kabeh sakalikeun kamerkaan sia teh. Begitu. Nah, jadi kalau lebih itu akan terjadi yang mana saya sudah katakan tadi. Bagaimana caranya ini bisa merusak seperti ini supaya kita tetap bisa memberikan, tanah kita memberikan manfaat, bumi kita memberikan manfaat kepada kita. Maka kamu harus bersahabat dengan tanah, bersahabat dengan air, bersahabat dengan udara. Jadi kudu bersahabat teh, bagaimana caranya ini teh? Jadi kudu ulah dimusuhan bermaksud nama. Nah, jadi begini, kalau kamu mau bersahabat, maka kamu jangan merusak tanah yang ada. Tapi bagaimana tanam atau tani yang ramah lingkungan? Pertanian ramah lingkungan. Esensinya pertanian yang tidak merusak terhadap lingkungan. Tapi dia tetap mendongkrak produktivitas pertanian itu. Bicaranya mengenai pupuk. Betul, pupuk itu perlu untuk mendongkrak produksi. Tapi sekali lagi, awas. Jangan berlebihan menggunakan pupuk kimia. Cukup secukupnya. Pestisida memang betul-betul. Tapi jangan berlebihan. Jangan sampai tanah kita menangis, Mang Cepot, Mang Dawala. Jangan sampai air kita menangis. Jangan sampai udara kita menangis. Lakukan pengelolaan hama terpadu. Lakukan pengelolaan hama terpadu. Bagaimana melakukan hama terpadu teh? Jadi mulai saat ini Mang Cepot, Mang Dawala, kita mesti menggenjot penggunaan pupuk organik. Ini dia pupuk organik adalah kompos. Bisa didapatkan dari kandang atau dari sisa-sisa biomas, sisa-sisa tanaman. Gunakan itu karena itu adalah ramah lingkungan terhadap lingkungan kita. Gunakan biomas tanaman sisa-sisanya untuk kompos.
Kenapa biomas akan membuat? Karena akan membuat mikroba penyubur tanah, mikroba penambah, mikroba bakteri pelarut unsur mikro tumbuh subur. Waduh, atau banyak kalau sisa-sisa tanaman dan sisa-sisa sampah dapur pun itu bisa dipisahkan dari plastik dan lain-lain. Itu bisa digunakan. Waduh, luar biasa kawan. Jadi kita akan menambah lagi ini wawasan. Maka tugas pokok dari mikroba itu akan berjalan dengan baik. Tanah-tanah kita akan semakin subur kalau kita memberikan pupuk organik ke dalam tanah. Tanah akan semakin gembur. Tanah gembur adalah tanah yang subur. Maka Mandawala, Mang Cepot, kalian kalau kita memberikan pupuk organik ke dalam tanah, maka bakteri-bakterinya akan mengurai bahan organik itu melalui amonifikasi, melalui nitrifikasi, penyediaan unsur hara. Luar biasa, ya. Mata turunin oke. Dengekeun. Lanjutkan. Nah, itu melalui itu bisa menjadi makanan yang lezat bagi tanaman. Tanaman akan tersenyum. Tanaman akan tumbuh dengan baik. Tanaman akan memberikan kita gabah. Tanaman akan memberikan kita akan memberikan umbi-umbian, buah-buahan, sayuran, dan lain sebagainya. Sumber pangan untuk kita semua. Yang kedua, maksimalkan penggunaan pupuk hayati. Hayati di lemur bisa dijadikan pupuk. Ngaran jelema hayati teh. Jadi kalau menggunakan pupuk hayati, penggunaan mikroba, bagaimana caranya? Ini gampang, Mandawala, Mang Cepot. Sumber mikroba itu, sumbernya dari mana itu mikroba teh? Dari mana ya teh Bapak penyuluh? Mikroba datangnya ada di pupuk kandang yang masih hangat, di kotoran hewan yang masih baru keluar merojol, masih hangat. Di situ mikroba berlimpah. Begitu Mandawala, Mang Cepot. Ambil sebagian, kemudian kita kembang biakan, disimpan di medium yang disukai mikroba, misalnya larutan gula aren atau gula apa saja bisa tumbuh pesat mikrobanya. Kayak ini ada pengalaman sedikit nih. Kemarin saya menanam padi nih, langsung pupuknya dari kandang, ternyata itu kuning-kuning sampai mati. Bagaimana itu? Katanya bisa menyuburkan tanah. Nah, ini harus diolah dulu, kata saya juga. Ini harus dikembangbiarkan dulu, didinginkan atau dikasih makan mikrobanya, yaitu dengan gula aren yang paling baik itu untuk mengembangbiarkan mikroba dengan baik. Nah, jadi yang penting ada bahan organik di situ. Jadi setelah maksimalkan pupuk organik. Mengerti kamu? Waduh. Tapi kalau dengan organik, saya tidak puas nih.
Kemarin saya hanya organik, tidak pakai urea, ternyata hasilnya kurang baik. Bagaimana ini teh? Nah, jadi ini kan masalahnya tadi saya bicara bahwa tanah ini sudah rusak. Mikrobanya sudah mati, sudah banyak yang mati dikarenakan apa yang tadi sudah dibahas. Jadi, kamu Dawala, kamu Mang Cepot, ini terjadi seperti itu karena harus dilihat dulu pH tanahnya. Dan jangan sekaligus kamu kalau membutuhkan pupuk kimia silakan, tapi jangan terlalu banyak, kata saya. Secukupnya. Kalau bisa nanti ke depannya pupuk organik gunakan. Maksimalkan pupuk hayati, maksimalkan pembenahan tanah, ada pembelahan tanah yang namanya ini. Ya, jadi kamu ini harus juga menggunakan arang. Apa itu arang? Ya aku tanya arang dan hidung. Oh jadi setiap nu hidung itu arang. Berarti bapak orang ya bapak semar arang eta teh. Lain ya teh. Bisi eueuh arang mah geus bapak orang arang. Da hidung pan sarua. Urang ka teh mana wae ngomong teh. Arang itu bahasa ininya biocat. Jadi arang itu kalau kita punya arang dimasukkan ke kebun 1 ton itu bisa menyerap air 6 ton. Bisa menangkap air 6 ton. Setelah itu bisa perlahan-lahan di musim kemarau mengeluarkan air. Sehingga di musim kemarau tetap tanah bisa subur karena ada air. Sedikit-sedikit akan lepas kepada tanaman. Tanaman bisa minum dengan air tersebut karena ada penyimpanannya. Dan memang arang itu bisa ada udara, bisa gemur, tidak padat, maka akan menghasilkan tanaman yang baik. Gusti memasuki tapi kakil ya ilmu TK. Tuh kena sirawa bisa terdoraka itu lanjut. Lain atuh dah. Sugan teh. Itu hebat kieu, ieu mah profesor we sugan mah. Oh, profesor. Maneh mah lain profesor. Profesor mah di mana lega tarangna profesor. Ah, sia teh kabina-bina teuing. Bagaimana selanjutnya? Nah, maka dengan itu mikroba penyubur tanah Mang Cepot Mang Dawala, kita akan lebih subur. Kita akan suka memakan itu, akan merasa lezat dimakan oleh mikroba-mikroba yang ada di tanah tersebut. Nah, maka kata saya juga sekali lagi, jangan berlebihan menggunakan pestisida. Gunakan pestisida nabati. Pestisida nabati bisa dibikin oleh para petani secara langsung. Oleh petani secara mandiri. Sumber pestisida nabati itu ada di sekitar kita. Ada di sekitar kita. Di mana di sekitar kita teh? Nah, ada di sekitar kita, ada di sekitar petani. Seperti daun pepaya, daun babadota, ada buah maja, ada daun tembakau, semuanya bisa digunakan untuk pestisida nabati. Pestisida nabati itu begitu disemprotkan, memang Dawala tidak sekaligus modal, tidak sekaligus kekalahan, tidak sekaligus mati seperti kimia. Tapi kan kamu mau puas menggunakan itu teh, mau begitu disemprot ngojor. Ngojor.
Apa kojoan? Benar. Keap. Apa keap? Baik. Radong. Kalau radong, benar. Dunia terbalik maneh mah. Lanjutkan bagaimana? Nah, tapi kalau menggunakan obat-obat yang ada di sekitar kita untuk menyemprot mengusir hama, itu tidak sekaligus, bisa waktunya sampai 3 hari, bisa ketahuan, masih bisa. Tapi kan ada penyakitnya, tidak akan bisa makanan tanaman, buah kita, karena beliau sakit. Akhirnya modal juga kan, yang penting modal. Layanan teuing. Selanjutnya bagaimana? Coba saya mau mendengarkan selanjutnya bagaimana ini. Ini masih penasaran nih. Jadi kalau yang tadi disebutkan di sekitar kita daun-daunan ada. Yang penting masalah daun celik. Namun daun celik beak celik mana? Nah, jadi dalam waktu 3 jam 3 hari bisa mati, maka itu tidak akan merusak mikroba atau unsur hara yang ada, tetap akan utuh. Jadi kita harus betul-betul menggunakan semuanya organik supaya tanah kita tetap subur. Kimia diperlukan, tapi jangan terlalu banyak, sedikit saja seperlunya. Jangan berlebihan. Pestisida kimia juga diperlukan sedikit saja, seperlunya saja. Jangan berlebihan. Sekali lagi, jangan berlebihan. Penggunaan pupuk organik, pupuk hayati, pembenahan tanah, biokontrol pestisida nabati. Sana teh bionaon? Biokontrol. Manawi teh biokontrol. Apa itu biokontrol itu? Apa biokontrol? Biokontrol itu pestisida nabati. Di saat yang sama minimalkan penggunaan pupuk pestisida kimia itu yang disebut sebagian. Jadi kita harus gerakan tani pro organik atau kental organik. Bagaimana, Mang Cepot? Coba, Mang Dawala, kamu siap tidak untuk kita menanam tanaman dengan ramah lingkungan, yaitu menggunakan organik yang tidak akan berbahaya. Karena kelebihan kimia, jangankan sama tanah yang ada, mikroba yang ada, tetapi itu merupakan racun terhadap manusia. Terima kasih. Saya ini bisa menambah wawasan. Bagaimana kamu siap? Kalau begitu saya sangat siap. Siaplah. Nah, ada bahannya kita, ada di kita, di sekitar kita. Tidak khawatir. Maka dengan itu manfaatkan di kita. Masih ada di lingkungan kita, supaya itu petani yang betul-betul bersahabat dengan lingkungan. Jadi kamu ini harus bersahabat, yaitu dengan lingkungan, dengan tanah, dengan air, dengan udara. Jangan dimusuhin itu teh. Karena kalau dimusuhin, tanah kita sakit. Kalau tanah sakit, bagaimana untuk mengelola tanaman yang ada? Bagaimana untuk bisa menghasilkan tanaman yang baik untuk memberikan yang terbaik kepada kita kalau tanahnya sakit? Coba Mang Cepot kalau sakit. Mang Cepot ini sehari-hari misalkan buat comro tapi sakit, berbaring di rumah sakit, apa bisa buat itu? Belum tentu. Tanah juga kalau sakit akan terjadi seperti itu. Kalau kamu sudah siap, ayo kita dimulai. Kapan kita mulai? Bukan hanya kamu, tapi semua petani harus bisa menggunakan pupuk organik, tani yang
ramah lingkungan. Begitu. Masih ada ini yang akan ditanyakan. Coba mengenai apa nih? Ini penasaran saya teh kalau masalah pupuk organik, kalau kimia itu masalah tani ramah lingkungan, saya sudah mengerti, tinggal action. Dan memang perlu juga bimbingan nanti di lapangan. Tapi yang saya akan tanyakan ada satu lagi, yaitu yang tadi yang saya akan tanyakan mengenai manusia. Karena tadi kan ini ulah manusia, kelakuan manusia sama dengan bunuh diri secara tidak langsung karena perilaku yang dianggap kurang baik sehingga menjadi iklim berubah. Nah, dalam iklim berubah ini, apakah ini manusia bisa mati karena apa? Apa karena memang adanya penyakit corona seperti kemarin, atau dengan adanya perang dunia, atau bagaimana nih? Saya penasaran nih. Kalau begitu gini, Presiden pun pernah bertanya kepada Kepala BMKG, yaitu Profesor Dwi Korita. Kata Pak Presiden, apa sih yang menyebabkan manusia ini bisa punah di muka bumi? Apakah perang dunia? Nah, katanya bukan. Apakah dengan adanya penyakit COVID-19 seperti kemarin, itu paling hanya beberapa persen orang yang meninggal? Jawabannya adalah dengan kata Profesor Dewi Korita menyampaikan bahwa yang akan menyebabkan manusia ini musnah di permukaan bumi ini tidak lain adalah yang ditandai dengan meningkatnya suhu. Kalau saja peningkatan suhu lebih dari 1,5 derajat Celcius, maka manusia tidak akan mampu bagi beradaptasi terhadap bumi. Ini cepat atau lambat manusia akan punah di muka bumi ini. Maka Mang Cepot, Mang Gawala, gara-gara lain icing, manusia bisa punah, bisa habis di dunia ini karena tidak kuat. Nah, maka dengan itu yang penyebabnya tadi yang saya sudah bicarakan dan akibatnya manusia bisa musnah dengan perubahan iklim. Aduh, kurang teges ngelakukan yang kurang baik. Macam ilmu tuntut punya siar dengan ilmu mah. Terus kemeren-eren, merasa pinter, terus galing ke kapangi. Aduh, terima kasih atas informasinya. Mudah-mudahan saya bisa yang tadi dilakukan, yaitu tani dengan ramah lingkungan. Tapi begini itu Bapak penyuluh, saya perlu bimbingan kalau nanti di lapangan. Saya akan membuat nanti pupuk organik dari bahan-bahan yang ada. Nah, selain daripada pupuk organik, juga ini bisa membenahi tanaman, yaitu dengan adanya biosaka. Biosaka yang mana sudah dibahas, kamu juga sudah tahu cara buatnya. Nah, itu juga masuk dalam solusi. Di mana kimia kita sudah kurang, di mana pasokan kimia kita sudah kurang karena mahalnya kimia, itu solusinya ada di biosaka, yang mana kamu sudah praktekkan, yang kamu sudah lakukan, itu silahkan oleh kamu implementasikan kepada tanaman supaya tanaman kita tetap baik, menghasilkan yang luar biasa dengan ramah lingkungan. Bagaimana Mang Cepot, Mang Gawala siap? Oke, siap.
Pokoknya mau action. Sekarang mau pulang ke rumah, mau menyiapkan tanaman-tanaman yang tadi untuk membuat pupuk dan untuk membuat obat-obatan yang tidak mengandung kimia itu dari bahan-bahan yang ada di sekitar. Dan nanti perlu bimbingan Bapak penyuluh. Saya ini merupakan kewajiban untuk membimbing dan menyampaikan. Jadi bagaimana? Kalau begitu saya terima kasih. Lain kali akan datang lagi ke sini dan ditunggu ke sana ke tempat saya di situ. Tenang aja, tenang kayak disadiakeun liwat ka ditu mah. Nu penting mah dibimbing cingkuring. Siap Pangdawala. Siap. Atuh pada permios we, saya teh mau pulang, ini sudah sore dan ini masih banyak keperluan yang lain. Terima kasih atas penyampaiannya yang sudah disampaikan kepada saya. Mudah-mudahan ini tidak barhok atau bubar pohok. Mudah-mudahan masih melekat di sini dan saya akan lakukan, akan action. Nah kalau begitu mah tuh pada permisi we. Bangga tuh kapunten deh tadi suguhan kopi-kopi acan. Kopina kamari teh karek dijieun. Ieu mah pan kopina geus aya di Cikalong Wetan. Di petani kita, maka harus pemberdayaan, kopi-kopi kita harus diberdayakan. Oke. Ayo bisa dah. Pada permiosatinya. Ayo saya tadi ngobrol wae. Nyata pun lancar. Karena sirah teh kelos karena ulu teri we ka batur teh. Bade permios wae. Silakan Mang Dawala. Mudah-mudahan selamat di perjalanan sampai tujuan. Ya, terima kasih sekali lagi dengan ilmunya. Sama-sama juga saya terima kasih atas kedatangan kamu. Ya, permisi, permios, bangga. Dah. Dakoan. Iya tuh, di dia saya bukan. Kurang jangan lagi ya peplakan. Aduh. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini petani bisa melakukan apa yang tadi sudah dibahas, bukan hanya untuk Mang Jebot, bukan hanya untuk Mang Dawala, tapi semua petani bisa berjibaku bareng gotong royong merubah tata cara pemupukan dengan pupuk organik yang ramah lingkungan. Permios.